mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Senang sekali ya kalau kita masih punya waktu untuk mendengar dan berubah. Bapak Ibu, Saudara sekalian, tema kita di hari ini adalah asuransi keselamatan. Tema di pagi hari ini adalah keselamatan bisa hilang. Nanti ibadah kedua subtemanya adalah premi keselamatan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mendengar kata asuransi, setiap kita tentu sudah mengerti maksudnya. Banyak orang ikut asuransi dengan harapan berupa perlindungan, proteksi. Kalau aku sakit ada yang biayain. Kalau aku mati dapat apa itu namanya? Uang pertanggungan ya. Diberikan kepada yang ditinggal. Kan gitu ya. Semua orang merasa asuransi itu sangat penting. Kan begitu. Nah, makanya banyak orang berbondong-bondong ikut asuransi. Bayar preminya juga tidak murah sebenarnya kalau kita hitung-hitung. Tapi orang mau demi sebuah proteksi. Itu asuransi cuma asuransi kesehatan loh. Kesehatan, tenaga kerja, kematian. Tidak kekekalan. Cuma asuransi sederhana aja orang berani bayar premi. Cuma karena asuransi aja para marketingnya, pemasarnya itu semangat banget. Setiap dia ketemu udah diincar loh satu persatu. Nanti ku telepon dia. Rumahnya di mana, ku datengin ntar. Udah semangat sekali loh. Demi sebuah itu. Meskipun ada banyak yang cerita ke saya kecewa ketika ia membutuhkan ternyata tidak ditanggung. Memang asuransi itu kan ada klausulnya ya. Yang ditanggung yang ini tidak gitu. Yang jelas ke surga tidak ditanggung. Jangan berharap ikut asuransi nanti ditanggung ke surga, ya nggak ada. Ke gereja juga tidak ada tanggungan. Oh aku sudah rajin ke gereja, pasti masuk surga kalau mati. Siapa bilang? Makanya pagi ini topiknya sangat amat penting nih. Soal keselamatan ini. Tidak ada asuransi di dunia ini yang bisa menjamin keselamatan seseorang. Taruhlah ditanggung semua biaya. Bisa sembuh nggak? Belum tentu. Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, itu sebabnya asuransi di dunia ini fana. Berguna ya, tapi tidak untuk kekekalan. Ada asuransi yang berguna bagi kekekalan. Kalau para marketingnya saja semangat untuk asuransi yang fana, padahal dapatnya apa? Kalau dia berhasil, dapatnya kan uang, nggak ada yang lain kan. Uang, jalan-jalan, bonus dan sebagainya. Kita harus memiliki pikiran yang jauh ke depan, kekekalan. Nah, bicara soal keselamatan kita harus tahu apa itu keselamatan, saudara. Banyak orang kalau ditanya, apakah keselamatan itu? Jawabannya sederhana. Masuk surga. Masuk surga, gitu katanya. Waduh. Ya betul, tetapi itu belum gambar lengkapnya. Kalau seseorang mengerti gambar lengkapnya, hidupnya akan otomatis nanti juga lengkap. Kalau nggak ngerti apa-apa masuk surga, ya udah. Dia nggak ngapa-ngapain, udah dijamin masuk surga katanya. Penjual asuransi keselamatan semacam ini bohong besar. Kalau kamu sudah Kristen, pasti masuk surga. Itu bohong besar itu. Kalau kamu masuk gereja sudah selamat, selamanya pasti selamat. Itu bohong besar itu. Orang masuk gereja belum tentu dia orang benar. Orang yang KTP-nya Kristen belum tentu dia bertobat. Belum tentu. Ya. Saya suka diingatkan jangan ngomong persepuluhan terus Pak kalau khotbah. Gitu. Nggak bisa. Kalau kamu kasih persepuluhan kamu belum selamat. Jangankan kasih 10, 20% selamat nggak? Enggak.
Kasih 100%, semua dikasih, tetap belum selamat. Alkitab jelas kok, meskipun kau berikan seluruh hartamu, semua yang ada padamu, itu percuma semuanya. Jika tidak punya kasih. Jika tidak berkenan bagi Tuhan. Jika tidak melakukan kehendaknya. Kan begitu sebenarnya. Nah, pagi ini seperti kuliah singkat. Kalau Bapak Ibu kuliah teologi akan mendapatkan pelajaran singkat tentang soteriologi. Soteriologi itu, soter itu keselamatan, logi itu logia, logos, logis. Itu adalah ilmu atau pengetahuan atau hikmat. Jadi kita belajar tentang keselamatan. Apakah keselamatan itu sebenarnya? Bagaimanakah manusia bisa selamat? Apakah keselamatan itu tindakan sepihak dari Tuhan? Manusia diem aja nganggur aja makan tidur, selamat? Apakah sama keselamatan itu seperti banjir? Lalu tim penyelamat datang, orangnya langsung diangkut selamat. Kalau diselamatkan dari banjir, begitu memang orangnya mau percaya mau enggak kenal dia ikut aja selamat. Selamat dari banjir. Tapi kalau keselamatan kekal enggak begitu ceritanya. Ya. Pertanyaan yang lebih lanjut, apakah keselamatan seseorang bisa hilang? Ada yang jawab gini, enggak bisa Pak. Kalau Tuhan yang menyelamatkan, dia maha kuasa. Enggak mungkin seseorang, Tuhan gagal, bisa enggak Tuhan gagal? Enggak bisa. Kalau Tuhan mau menyelamatkan pasti selamat. Gitu. Kelihatannya benar. Itu pakai pikiranmu sendiri. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan begitu bisa enggak? Bisa. Tapi Tuhan tidak begitu. Tuhan melibatkan setiap manusia supaya mengambil keputusan mau selamat atau tidak. Barang siapa menerimanya, diberi kuasa supaya menjadi anak Allah. Ada syaratnya enggak? Ada, menerimanya. Barang siapa menolak, ia binasa. Jelas, aturan mainnya jelas, saudara. Teologi yang benar, pengertian yang benar itu pasti berdampak mengubah manusia. Supaya manusia mengerti kehendak Allah. Supaya manusia mengerti bagaimana dia harus hidup berkenan bagi Tuhan. Itu teologi yang benar. Teologi yang salah menyimpangkan tujuan semula itu. Fokusnya jadi uang, fokusnya jadi ritual. Kan gitu. Fokusnya jadi supaya rumah terlindung itu didoain, dikecerot-kecerot minyak. Terlindung dari apa saya mau tahu? Terlindung dari roh jahat? Gak bisa. Karena roh jahat itu bisa merasuk ke pikiran seseorang. Gak peduli mau ada minyak atau garam atau apa itu. Gak penting banget itu. Banyak orang itu ritual, sesat dia. Yang satu lagi sesat pakai pikirannya sendiri. Manusia ini aneh loh emang. Diajari yang benar malah gak percaya. Jadi kalau mau tahu yang benar atau tidak, lihat dampaknya. Apakah dampaknya untuk kemuliaan Allah atau tidak? Apakah ia menghargai firman Tuhan atau tidak? Firman Tuhan bilang A, dia bilang B. Nah udah pasti itu sesat itu. Firman Tuhan aja berani dilawan loh. Saya itu heran sama orang-orang seperti ini. Heran banget. Entah bagaimana bisa begitu ya. Keselamatan bukan hanya terhindar dari api neraka, bukan. Keselamatan itu sekaligus manusianya ini loh mau dijadikan anak Allah. Kalau anak Allah ya pasti ke surga gitu loh. Tapi ke surga tanpa perubahan jadi anak Allah, mau jadi pengacau di surga nanti. Keselamatan itu dimulai hari ini. Surga dimulai sekarang. Heaven starts from now dalam hidup kita. Supaya kita berubah. Jangan belum berbuat sesuatu untuk Tuhan, aku pengen mati aja Pak, masuk surga. Salah itu ajaran itu. Yang benar itu, kita pasti mati saudara. Oleh sebab itu ketika kita masih hidup sekarang, maksimalkan hidupmu untuk Tuhan. Ayo yang pintar, hidup yang sehat, umur panjang.
untuk Tuhan. Begitu yang benar. Bukan lemes, aku mau mati aja masuk surga. Itu orang frustasi itu namanya. Teologi yang benar itu mengubah manusia jadi anak Allah. Yang dalam segala hal, ia lakukan untuk kemuliaan Bapaknya di surga. Ya, kita diciptakan itu untuk itu sebenarnya. Bukan enjoy diri sendiri. Ya, kalau kita diciptakan untuk kemuliaan Bapa, kita pun juga happy. Itu kalau orang sudah mengerti. Banyak orang tidak mengerti. Ya. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Di sisa hari hidup kita ini, kita harus bersiap-siap berkenan bagi Bapa di surga. Belajar yang benar Alkitab. Ayat jangan dirubah-rubah. Sok tahu kau itu. Belajar hidup benar. Kerja keras. Belajar yang pinter, yang smart. Jadi anak yang berbakti sama orang tua. Jadi orang tua yang mengasihi anaknya. Hidup cuma sekali, diciptakan luar biasa. Tapi meleset jauh. Bagaimana bisa dijamin masuk keselamatan, masuk surga? Ini menyedihkan sebenarnya. Teologi yang benar, titik beratnya adalah pembentukan karakter seperti Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus turun dari surga, diutus Bapaknya, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, jadi manusia biasa. Supaya kita punya teladan seperti Dia. Supaya kita bisa belajar menjadi manusia seperti Tuhan Yesus. Kalau anak Allah saja mengosongkan diri, lah kok manusia meninggikan diri? Aneh gak itu? Mestinya kita, ya Tuhan. Tuhan saja mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sebagai manusia. Kan gitu ya. Kita itu ya sudah sangat beruntung. Belum berubah pun masih dikasih kesempatan terus oleh Tuhan. Ayo kita berubah. Ya. Keselamatan itu bisa hilang saudara. Jangan saudara pikir saudara punya tiket ke surga lalu dikantongin. Nanti ketika ke surga tinggal dikasih tiketnya. Surga tidak ada tiketnya, saudara. Jangan pernah ada yang berpikir, aku pasti ke surga. Tapi tidak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Tapi hidupnya tidak kudus. Tidak ada yang tidak kudus masuk kerajaan surga, enggak ada. Makanya perintah Tuhan berulang-ulang itu, kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Kudus itu artinya bersih pikirannya. Hatinya bersih, tidak ada motif pribadi, tidak ada kesombongan terselubung, tidak ada agenda pribadi. Semua ini kita lakukan ya untuk Tuhan. Untuk Tuhan, untuk sesama, untuk keluarga, semua ayo sebanyak mungkin kita ke surga. Begitu harusnya. Ada yang kaya, bagus. Ada yang gak kaya, gak masalah. Tapi yang kaya dituntut lebih banyak. Harus ikut mendukung keselamatan banyak jiwa. Caranya macam-macam. Tidak harus di gereja. Salah satunya lewat gereja. Ingat gereja yang benar. Jangan pilih sembarangan. Ya, ini kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dan memang mau ikut asuransi keselamatan. Kesehatan aja orang mau ikut. Asuransi keselamatan orang gak mau ikut. Mau sih Pak, di mulut.
Di mulut sih mau. Di perbuatannya nggak mau dia. Perbuatannya sembarangan. Sombong dipelihara. Aneh kan? Ikut asuransi tapi syarat-syaratnya nggak dilakukan. Nanti pada waktu klaim ditolak. Aku tidak kenal kamu. Sudah tahu hak dan kewajibannya dan sanksinya apa. Kok tidak dilakukan? Terus bagaimana itu? Ya, apakah keselamatan bisa hilang, Pak? Padahal aku sudah percaya, Pak. Jangan pakai pikiranmu sendiri. Pakai firman Tuhan. Apakah keselamatan bisa hilang? Apa maksud Tuhan sebenarnya? Kita baca 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, Tuhan sabar terhadap kamu. Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu kehendak Tuhan. Tuhan itu enggak begini, aku senang kalau dia binasa. Enggak. Meskipun orang itu jahat misalnya ya. Tuhan enggak gini, senang aku dia binasa. Jahat sih. Enggak. Tuhan berkehendak supaya jangan ada yang binasa. Itu tertulis di Alkitab. Jangan dirubah-rubah. Banyak orang ngajarinya berubah, enggak begitu. Ya. Coba kita baca satu lagi. Yehezkiel 33. Yehezkiel pasal 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Adonai Elohim. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Tuhan gak suka kematian orang jahat itu. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu. Yang Tuhan inginkan pertobatan. Bukan kebinasaan orang fasik. Ya, dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati hai kaum Israel? Tuhan tidak mau manusia itu binasa, saudara. Artinya apa? Kalau manusia itu binasa karena salahnya sendiri. Sudah dijamin oleh Tuhan. Klausulnya jelas itu. Kamu pasti selamat. Kalau kamu menerimanya, kamu diberi kuasa supaya jadi anak Allah. Jelas. Ibarat asuransi itu jelas kondisinya. Kalau kamu menerimanya, kamu jadi anak Allah. Kamu selamat. Kalau kamu bertobat, dosamu diampuni. Kalau kamu tidak bertobat, dosamu tidak diampuni. Itu jelas banget. Kalau kamu mengampuni sesamamu, kamu diampuni oleh Bapamu yang di surga. Kalau kamu tidak mengampuni sesamamu, kamu tidak diampuni oleh Bapamu yang di surga. Clear itu. Ibarat perjanjian sama pihak asuransi itu jelas semuanya. Kondisinya apa? Haknya, kewajibannya, dan sanksinya. Dan rewardnya tentu saja. Jelas. Makanya Alkitab kita disebut perjanjian. Perjanjian lama, perjanjian baru. Perjanjian antara Allah dan manusia yang membuat Allah. Begini loh perjanjiannya. Kamu ikut ya. Itu. Aku tidak ingin kamu gak ikut. Ada orang yang gak ikut. Salahmu sendiri kata Tuhan. Ini clear sekali sebenarnya. Nah, jadi sungguh mengherankan kalau ada orang yang berkata begini, Tuhan sebenarnya jauh sebelum dunia dijadikan, ia sudah menentukan si A, B, C nanti kalau lahir binasa itu, jahat itu. Si D, E, F itu nanti akan percaya sama aku, akan cinta sama aku. Sebagian ditentukan binasa, sebagian ditentukan selamat, jauh sebelum dunia ada. Itu melawan Alkitab, saudara. Itu melawan Alkitab. Itu orang aneh. Dia membayangkan Tuhan itu pilih kasih. Orang gak salah pun nanti lahir jadi jahat. Tuhan yang menentukan. Padahal Alkitab gak bicara begitu. Oh, ini merusak loh teologi ini. Kalau orang diajar itu lalu dia percaya.
Pertanyaannya, kau dipilih nggak sama Tuhan? Gak tahu Pak. Kasihan deh lu. Kalau nggak dipilih binasa. Tuhan sesungguhnya bikin perjanjian itu melibatkan kita. Dua pihak. Dari pihak Tuhan, Tuhan sudah lakukan semuanya. Dari pihak kita, terserah masing-masing kita. Mau ikut perjanjian atau tidak. Mau melakukan perjanjian itu atau tidak. Sebenarnya keselamatan itu sudah dijamin oleh Tuhan. Kalau kamu percaya, kamu jadi anak Allah. Kalau kamu percaya, kamu tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah Bapa maksudnya. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Memberikan anaknya yang tunggal. Yang ia sangat kasih. Bayangkan tuh. Padahal anaknya nggak salah apa-apa. Diberikan kepada manusia. Supaya apa? Supaya barang siapa percaya, jangan binasa. Tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Asuransi keselamatan. Sang anak diberikan kepada dunia ini. Ia rela mati di kayu salib. Supaya kita benar-benar bisa merasakan. Kalau cuman gini, ya udah, ku jamin selamat, tapi ngomong doang. Orang nggak percaya. Tapi kalau ini aku mengasihimu, ini aku mati di kayu salib. Masih nggak percaya? Memang kau pantas binasa. Orang-orang itu yang akan binasa itu sebenarnya nggak usah dikasihani. Pantas binasa. Tapi kalau selama masih hidup, kita kasihani. Mungkin dia belum mengerti, mungkin ia perlu pertolongan. Tapi kalau sudah menutup mata, masuk neraka, gak usah dikasihani. Dia pantas binasa. Tapi selama hidup, kita harus kasihani. Selama ia masih hidup. Batasnya itu. Karena setelah kematian tidak ada lagi. Sudah selesai penilaiannya. Jadi mau didoakan, mau dikasihani, mau diapain, udah percuma. Sudah keputusan final. Si A masuk ke alam maut. Itu orang kaya yang diceritakan Tuhan Yesus. Orang kaya dan Lazarus. Lazarus ke pangkuan Abraham. Orang kaya ke alam maut. Itu udah final, saudara. Jangan kita kasihan orang kaya itu. Udah gak bisa diapa-apain. Sudah final. Makanya sebelum final, kita semua, ayo kita bertobat lagi. Jangan merasa sudah benar. Sebelum kita menutup mata, ayo kita bertobat lagi. Kita diciptakan Tuhan begitu luar biasa untuk kemuliaannya. Lah kok bisa begitu ya, heran saya. Ya, Tuhan sudah pastikan itu, kamu pasti selamat. Kalau percaya aku, kalau menerimaku. Cuma menerima dan percaya itu apa? Di mulut? Bukan. Kalau di mulut itu banyak orang lidahnya tak bertulang ya, semua kita tak bertulang ya. Tapi maksudnya bicara gampang, bisa bohong. Apalagi kalau di gereja, digeter-geter segala. Itu bisa bohong itu. Yang kalau lihat orang benar tuh jangan di gereja, di luar gereja. Apa yang ia lakukan setiap hari. Bagaimana sikapnya dia memandang lawan jenis. Bagaimana ia mengelola keuangannya. Bagaimana ia memperlakukan orang tuanya, anaknya. Real sehari-hari. Jangan menilai orang waktu doa pagi. Doa pagi mah semua juga berdoa. Kalau lagi bisnis bagaimana dia? Kalau lagi sekolah bagaimana dia? Kalau lagi kerja bagaimana dia? Kalau lagi khotbah bagaimana dia? Lagi melayani Tuhan bagaimana? Bicaranya bagaimana setiap kali? Kan bisa ditangkap. Orang ini sebenarnya munafik atau tidak nih. Bicara aja sok-sokan. Perbuatan yang penting. Karena setiap orang dihakimi menurut perbuatannya. Bukan menurut mulutnya ini. Yang pintar ngomong. Dihakimi menurut perbuatannya. Sebab apapun teorinya, yang penting perbuatan. Gak penting itu. Aku ngerti Pak, keselamatan gak penting. Kau lakukan gak? Apalagi tidak mengerti. Waduh bahaya saudara. Dunia ini penuh bahaya. Jadi jika manusia binasa itu karena manusianya itu sendiri. Bukan karena ditentukan Tuhan. Nasibmu memang binasa. Bukan.
Kamu sudah dipredestinasikan oleh Tuhan. Bukan, itu teori yang salah itu. Itu pikiran manusia itu. Bukan apa yang ditulis Alkitab. Itu namanya eisegesis, memasukkan idenya sendiri ke dalam Alkitab. Bukan membiarkan Alkitab bercerita apa adanya. Exegesis. Hati-hati loh saudara. Kalau kita mengerti ya, dunia ini kita sedih. Banyak orang itu ya potongan-potongan yang kelihatannya rohani itu sama sekali tidak rohani saudara. Tidak. Manusia tidak tahu budi. Sudah dididik oleh Tuhan, diberi hikmat, diberi berkat, diberi nafas hidup. Tapi tidak tahu budi sama Tuhan. Orang suka lupa, gak menghitung berkat yang Tuhan curahkan pada kita selama ini apa, berapa banyak. Coba saudara pernah hitung-hitung gak? Kita nafas saja ya, berapa nilainya? Itu gak bisa dinilai loh. Baru-baru ini ada sahabat kita yang masuk rumah sakit, ya, masuk rumah sakit. Kena stroke. Pas dia ke luar negeri. Sehari berapa saudara? Sehari ratusan juta rupiah. Di ICU. Kalau kita bisa duduk gini sehat, seger, dengar firman yang benar. Waduh nilainya berapa itu? Ini belum bicara kekekalan loh. Baru bicara keadaan kita hari ini aja, terima kasih Tuhan. Aku bersyukur, terima kasih. Aku udah gak ingin apa-apa lagi. Yang penting aku kerjakan semuanya dengan tanggung jawab. Kerja keras, yang pinter, yang banyak duit. Itu pun buat apa duit segini banyak? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan itu maksudnya untuk sesama juga, keluarga juga. Semuanya mendukung pekerjaan Tuhan juga. Begitu harusnya. Kita itu sangat terbeban loh. Saya kalau lihat dunia ya, waduh, si setan itu rajin sekali. Dia bikin proyek ini, proyek itu. Waduh, mempengaruhi manusia. Rohnya itu masuk loh. Melingkar di mimbar gereja. Seperti dulu di Eden. Kalau orang tidak mengerti kebenaran, akan tertipu oleh si ular ini. Saya tahu, saya merasakan. Cuma saya nggak bisa vulgar aja. Kan gak boleh sebut nama kan. Cuma kasihan gitu. Aduh, dia merasa benar. Meskipun gerejanya gede banget. Bukan ukuran gereja yang penting. Ukurannya keberkenanan Bapa di surga. Keberkenanan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan, seluruh dunia ini juga gak ada artinya kok buat Tuhan. Untuk apa? Wong Tuhan yang ciptakan. Iya gak? Amin saudara. Mestinya kita semua memacu diri kita ya. Dengan apa ku balas serta segala kemurahan-Mu. Setiap kita gitu loh, setiap saat. Setiap saat. Cuma begini loh saudara. Banyak orang saya perhatikan kalau nyanyi itu nadanya yang penting enaknya. Nyanyian itu sebenarnya ungkapan hati. Itu harus jadi ungkapan hati kita saudara. Saudara tahu gak, barusan saya mempersiapkan mau naik ke sini. Saya ke belakang sebentar. Lagi saya cuci tangan, dapat satu lagu lagi. Gimana tuh ceritanya? Saya bukan pengarang lagu loh. Dapat satu lagu, langsung saya rekam dulu. Nanti diselesaikan. Langsung saya rekam aja. Saudara ya, kalau kita satu frekuensi dengan Tuhan, nanti mengalir tuh. Karunia-karunia akan keluar. Beneran. Saya nggak pernah loh duduk diam terus ngarang lagu, gak ada. Karena saya nggak berbakat. Tapi kalau Tuhan yang kasih bisa. Ya, amin saudara.
Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Saudara, sebenarnya asuransi itu sudah jelas. Kamu, kita semua pasti selamat. Tapi lakukan bagian kita. Itu aja. Kalau nggak mau melakukan ya nggak selamat. Aturannya sederhana, tapi kenapa jadi rumit ya dunia ini? Orang banyak alasan, sederhana saja sebenarnya. Dan ini nggak bicara soal uang loh. Ini soal hidup kita ini loh, berkenan nggak sih sama Tuhan? Begitu aja. Ya, dari hari ke hari saya semakin terbeban, gimana ya Tuhan, apalagi yang harus kulakukan. Itulah sebabnya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis, kita ada katekisasi baptisan di sini. Ya, silakan daftar anak-anaknya di atas 12 tahun. Yang di bawah 12 tahun penyerahan anak. Kita doakan. Kemudian yang mau nikah, jangan sembarangan pilih jodoh. Dibawa ke gereja sini, ikut bimbingan pernikahan, nanti kita mikroskop. Ini pantas gak jadi jodohmu nih? Nah, ya gitu. Apalagi, oh ya, bulan Juli, saya ingetin lagi, awal Juli kita ada retreat kapasitas 400 tempat ya, 400 orang ya. Tapi kelihatannya itu kurang jauh, tapi nggak apa-apa, terbatas itu. Kita hitung, waduh nggak cukup, tapi ya udah 400 dulu, lain kali diperbesar. Bapak Ibu yang bisa ikut silakan ikut. Nanti di sana kita bisa berbincang-bincang lebih lama kan. Kalau retreat kan enak Bu, ngomong bisa personal, bisa saling dalam suasana santai. Ada ibadahnya, ada olahraganya, ada macam-macam lah. Dari dulu kan belum pernah buat ya. Sekali ini buat. Nabung mulai sekarang. Ini bulan apa ini? Februari ya. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Masih 5 bulan lagi. Setiap bulan nabung 150 atau 200. Cukup. Kalau yang punya lebih harus menanggung saudaranya. Pak, saya mau menanggung 1 orang. Boleh. Ya, kita ada rekening khusus untuk itu. Nanti kalau kita bikin kegiatan, rekeningnya khusus. Supaya gampang lihatnya gitu. Ya, oke. Nah, jadi sebenarnya sudah banyak peringatan yang diberikan oleh Tuhan maupun firman Tuhan. Kepada kita semua. Supaya tetap selamat. Supaya tetap selamat. Jadi bolanya dilempar ke manusia nih oleh Tuhan. Kamu mau selamat gak? Mau bertobat atau tidak? Mau belajar atau tidak? Mau hidup kudus atau tidak? Mau berubah atau tidak? Ayo, siapa yang berubah? Ya kita, masa Tuhan yang berubah? Sebab kita semua pasti dihakimi, gak ada yang bebas. 2 Korintus 5 ayat 10. 2 Korintus pasal 5 ayat 10. Coba ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Gitu ya. Jadi kalau ada yang binasa itu salah sendiri, sebab asuransi sudah jelas. Dari Tuhan itu ada asuransi, dari Tuhan, dari surga sudah ada asuransinya. Kamu pasti selamat kalau menerimaku. Tapi menerima itu artinya panjang, bukan menerima di mulut saja. Apakah keselamatan bisa hilang? Bisa. Dasarnya apa? Harus menurut Alkitab, jangan pakai otakmu sendiri itu.
Meskipun kau doktor teologi juga percuma. Lihat Alkitab. Kita baca ya, menurut Alkitab ya. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ini siapa ini? Orang yang bertobat dong. Orang yang mengerti. Ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Orang seperti itu ya, sudah tahu kebenaran itu seperti apa. Sudah tahu Yesus mati untuk kita. Sudah tahu bagaimana harus hidup kudus. Sudah menerima karunia Roh Kudus. Tapi murtad lagi. Gak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Binasa. Sebab dia sudah mengerti semua. Jadi Alkitab saja menulis bisa murtad lagi. Tadinya selamat tuh kalau dia tetap begitu. Tapi dia murtad lagi jadi binasa. Jadi keselamatan bisa hilang. Menurut Alkitab bisa, kalau menurutmu gak bisa ya utakmu itu di mana? Kadang-kadang saya ngomong agak kasar memang. Sebab orang kebangetan melawan Alkitab. Alkitab tertulis rapi. Gak percaya, ngeles-ngeles itu. Aneh banget. Ayatnya banyak, bukan cuma ini. Kalau saya bacain semua gak cukup. Kalau kuliah bisa sih. Kan ini bukan kuliah, ini kebaktian minggu pagi. Iya kan? Satu lagi deh, 2 Petrus 2 ayat 20 sampai 22. 2 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 22. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, mereka telah hidup kudus nih ceritanya. Tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Udah hidup kudus nih. Balik kumat. Kumat istilahnya. Ayat 21. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Alkitab ngomong begitu loh. Kamu ya, ngaku selamat, sekali selamat tetap selamat. Tapi kalau murtad lagi, sekali selamat lalu binasa. Gak ada itu sekali selamat tetap selamat itu. Apalagi kalau cuma dibaptis, udah selamat. Sekali selamat tetap selamat, ngawur itu. Baptis itu justru awal mula mau belajar jadi anak Allah. Sedangkan yang khotbah aja, tadi itu pasti pengkhotbah itu. Udah mengerti, dapat karunia. Murtad lagi. Jahatnya lebih jahat dari orang biasa. Perhatikan orang-orang yang begitu. Jahatnya lebih jahat daripada orang biasa. Makanya kalau setan itu ya, setan itu yang diincar itu yang di depan ini. Yang lebih berat. Sebab kalau yang di depan ini ngaco, wah korbannya banyak sekali. Iya, si setan itu udah tahu saya. Jebakannya itu dia ngantem ke yang di depan. Supaya orang yang mendengar ikut. Bayangin kalau saya khotbah salah, waduh korbannya banyak sekali loh. Bukan cuma ini, bukan yang online. Perhatikan nggak kalau minggu khotbah ini, yang nonton bisa 7.000 sampai belasan ribu. Kok ribuan gitu kan? Waduh, itu Alkitab bilang apa? Lebih baik batu kilangan diikat di lehermu, di leher saya gini, lalu dibuang ke laut. Meluncurlah ke dasar laut, dimakan ikan hiu. Dimakan ikan hiu masih mending, rohnya dimakan apa itu nanti? Aduh, bicara soal keselamatan itu sebenarnya Tuhan sudah menjamin.
keselamatan itu. Asal ada asalnya, ada syaratnya. Siapa bilang keselamatan cuma-cuma? Memang ada ayatnya, keselamatan itu cuma-cuma. Maksudnya Yesus mati cuma-cuma, kita belum lahir bahkan. Tapi oleh sebab itu, maka kuduslah kamu sebab aku kudus. Berusahalah kau masuk pintu yang sempit itu. Belajarlah kepadaku, kata Yesus. Akan kuberikan kelegaan padamu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan menoleh ke kiri ke kanan. Banyak sekali loh nasihat-nasihat seperti itu. Supaya apa? Supaya kamu tidak murtad lagi. Kalau yang belum mengerti, supaya makin lama makin mengerti. Kalau yang sudah mengerti, jangan sampai murtad lagi. Kau kehilangan keselamatanmu. Nanti ada orang yang ngomong, Tuhan kok bisa gagal menyelamatkan. Bukan Tuhan yang gagal, manusia yang gagal. Kamu jangan ngerubah-ngerubah Tuhan ya. Tuhan maunya manusia itu yang hidup kudus. Jangan dibalik. Tuhan gak mungkin gagal Pak, berarti orang itu memang tidak dipilih. Logikanya miring. Saudara. Tuhan tidak mungkin gagal, manusia yang gagal. Itu artinya apa? Manusia diberi kehendak bebas, mau tobat atau tidak, mau benar atau tidak, mau belajar atau tidak. Itu artinya kebenaran pasti berdampak. Kalau ajarannya begini berdampak, iya juga ya. Aku harus hidup kudus. Begitu. Tapi kalau sudah selamat, ya udah selamat aku, Pak. Dampaknya jelek banget itu. Aduh, saudara. Dunia ini luar biasa loh penyesatannya itu. Memang ada satu kondisi di mana seseorang sudah tidak bisa murtad lagi. Tapi itu bukan di awal. Bertobat terus sekali selamat tetap selamat. Salah itu. Ada suatu kondisi ketika imannya bertambah-tambah. Dia sampai pada satu titik. Di titik itulah dia tidak mungkin murtad lagi. Di titik itulah dia selamat. Pasti selamanya. Menurut siapa? Bukan menurut saya, menurut Alkitab. Kita baca ya. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ayat berikutnya. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Hak penuh masuk kerajaan surga. Nah, kalau itu sudah benar. Ada suatu titik di mana seseorang sudah mencapai level di mana nggak mungkin murtad lagi. Dibunuh pun nggak mungkin murtad. Itulah hak penuh masuk kerajaan surga. Itulah yang disebut lahir baru. Itulah yang disebut manusia baru. Itulah yang disebut ciptaan baru. Pasti selamat. Jadi bukan di awal pertobatan, bukan setelah ini. Kapan itu Pak? Berapa tahun itu? Tidak ada aturannya. Setiap orang sendiri-sendiri. Ada orang yang sudah tua pun gak berubah. Ada. Ada orang yang masih muda tapi gencar dan benar jalannya. Oh lumayan tuh. Jadi umur seseorang tidak pengaruh. Makanya balik lagi, yang penting buktinya. Seperti apa kita hidup. Tuhan berkenan atau tidak, itu aja. Buktinya itu saja, gak usah yang lain-lain. Hak penuh masuk kerajaan surga. Ya, itulah sebabnya hidup ini harus mendengar firman yang benar. Kalau firman yang didengar salah setiap minggu, jadi apa itu nanti? Yang ngumpul di sini error terus, jadi manusia error. Begitu, harus yang benar. Hidup cuma satu kali, waktunya pendek, kita tidak tahu kapan kita masih hidup. Tapi ketika kita masih hidup, kita maksimalkan hidup kita untuk Tuhan. Kita maksimalkan hidup kita untuk berguna bagi sesama. Amin semua? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara,
kita itu ya jangan hidup itu cuma beragama. Kalau cuma beragama nanti itu debat gitu. Keselamatan bisa hilang, enggak bisa. Debat enggak penting banget tuh enggak. Padahal ujungnya cuma gini, kalau manusia murtad, binasa. Gitu doang. Kalau manusia taat, tekun sampai mati, dia selamat. Jadi anak Allah. Cuma gitu ujungnya pakai debat yang enggak. Ayat Alkitab dilawan. Ayat Alkitab dilawan, saya heran setengah mati loh. Ayat ada tapi dilawan. Dan itu banyak sekali yang begitu. Waduh, makanya ya kalau kita doa ya saudara, Tuhan Bapakku yang di surga, Bapa kami yang di surga, beri aku mengerti kehendak-Mu, supaya aku hidup seturut kehendak Tuhan. Kan gitu, akan kulakukan segenap jiwa dengan segenap jiwa. Bukan cuma persepuluhan, 20%, bukan, seluruh hidup. Beriku mengerti. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Saudara ya, kalau saudara berdoa mulai sekarang, sekali-sekali bicara begitu saudara. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Saudara ya, saudara harus menemukan tempat saudara dalam pekerjaan Tuhan. Harus. Yang masih muda kalau suaranya bagus bergabung dengan kita, yud. Gabung. Sendirian suara gak dipakai untuk Tuhan buat apa? Ya. Yang sedang mempersiapkan pernikahan yang benar. Hidup sekali aja nikah salah. Sekali hidup aja nikah aja punya kuntilanak. Maksudnya apa itu ya? Heran loh kadang-kadang. Manusia itu mencari susahnya sendiri. Padahal kita tahu harus bagaimana tapi dilanggar. Demi kesenangan sesaat. Enaknya cuma sebentar. Dosa itu enaknya cuma sebentar kok. Habis itu sengsaranya kekal. Kita nggak ngomong kekekalan aja di dunia aja udah sengsara kok. Suami yang nyeleweng pulang disiapin pentungan sama istrinya. Emangnya bola kasti mau dipentung sama dia? Nggak boleh ya. Nggak boleh. Kekerasan tidak boleh. Hidup cuma satu kali. Ini ibarat catur itu langkah terakhir. Jurus terakhir. Jurus terakhir kita mau ngapain nih hidup? Ini sebenarnya langkah terakhir bagi semua orang. Aku mau Tuhan. Cari tempat kita di dalam pekerjaan Tuhan. Melayani di gereja kalau memang ada keahlian apa. Yang pintar IT, bantu kita. Teknologi AI, Artificial Intelligence, yang punya sesuatu, bantu kita. Kita mau buat sebaik mungkin untuk Tuhan. Ya, jangan pasif, saudara. Enggak bisa Pak, aku waktunya bisnis. Padat sekali. Bagus, bisnis yang sukses. Dukung pekerjaan Tuhan. Enggak mau Pak, ya udah enggak apa-apa. Diajarin enggak mau ya udah terserah situ. Saya enggak ngomong gini, enggak mau dikutuk Tuhan ntar. Enggak lah, terserah situ urusannya sama Tuhan. Ya kan? Enggak percaya Pak dengan gereja ini enggak apa-apa, cari gereja lain. Tapi jangan tidak ikutan, maksud saya itu loh. Orang suka salah ngerti ya. Jangan tidak ikutan. Dukung pekerjaan Tuhan dimanapun, terserah. Tapi yang benar. Ya.
Aduh, dunia ini sudah menyedihkan, saudara. Oke, gak berasa ya, udah 9:30. Amin, saudara. Yuk kita mulai mencari tempatku dalam pekerjaan Tuhan apa ya. Pekerjaan Tuhan itu bisa begini loh, saudara. Aku di rumah, ku bagi aja link kebenaran ini ke sebanyak orang. Itu pekerjaan Tuhan. Ada yang bisa lebih dari itu, silakan. Kita sama-sama, kita itu satu tim besar. Jangan bebannya ditaruh di mimbar semua gitu. Terlalu berat. Mesti satu tim besar. Baru itu efektif untuk Tuhan. Ya, kan kita mau, tempat ini kan gak cukup nih. Makanya kita mau bongkar ini. Yang tembok di belakang itu mau dimundurin lah sebisanya aja. Udah habis itu mentok, gak bisa lebih besar lagi. Ya, kalau ada yang terbeban boleh ikutan. Enggak juga apa-apa, didoakan aja ya supaya semuanya baik. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya ingatkan ya, saudara. Asuransi keselamatan itu 100% dari pihak Tuhan. Kitanya mau atau tidak, itu saja. Kalau mau pasti jadi anak Allah, pasti selamat. Ya, tiada yang lebih kubutuhkan. Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Tiada yang lebih kubutuhkan, Tuhan. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Tiada yang lebih kurindukan selain diriku berkenan di hadapan-Mu Bapa. Seperti Yesus Putra Tunggal-Mu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Musik saja. Saudara sekalian, jaminan keselamatan itu 100% dari surga. Kita semua sudah dijamin pasti selamat. Tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Lakukan kehendak Tuhan. Hidup berkenan bagi Tuhan. Kudus, tak bercacat, tak bercelah. Persembahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Cari tempatmu dalam pekerjaan Tuhan.
dimanapun, di gereja, di kantor, di rumah, dimanapun saudara. Jangan lewatkan kesempatan ini. Kesempatan ini hanya satu kali selama kita hidup. Tuhan tidak menginginkan seorang pun binasa. Surga dimulai hari ini. Jadilah anak-anak terang. Amin ya. Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa, ku lakukan segenap jiwa, temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Selesaikan sampai akhirnya. Bapa yang di surga, terima kasih untuk jaminan keselamatan yang Kau berikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Terima kasih untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Kami percaya semua dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami sudahi pertemuan ini, kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Kami mau terima berkat yang turun dari Tuhan. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani, berkat rohani, sehat, umur panjang, hikmat, marifat, cerdas, mengerti kehendak Tuhan, turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.